Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus tidak tertarik pada apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Yesus ingin mengetahui apa yang kita pikirkan tentang Dia. Ujian dari setiap hubungan adalah seberapa besar komitmen orang terhadap satu sama lain. Pada titik tertentu, seorang wanita muda akan bertanya-tanya seberapa serius pacarnya. Setelah beberapa minggu mengajar, seorang dosen ingin tahu bagaimana mahasiswanya serius. Menjelang pertempuran, seorang prajurit mungkin bertanya-tanya, "Dapatkah saya mengandalkan teman-teman saya ketika peluru mulai berdesing?" Demikian juga saudara-saudari, Tuhan kita bertanya-tanya tentang kita. Apa arti Kristus bagi diri kita? Apakah Kristus hanya gambar di kartu suci? Apakah Kristus hanya seorang pelaku kebaikan yang samar-samar dirasakan dari masa lalu? Atau apakah Kristus memiliki tempat yang nyata dalam hidup kita? Bagaimanapun, Kristus adalah pribadi kedua dari Trinitas yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Kristus Mesias, dan Yesus pada gilirannya mengatakan kepadanya bahwa pengetahuan itu tidak datang dari dunia. Apa yang dikatakan Petrus berasal dari Allah Bapa. Pengakuan Yesus sebagai Kristus melibatkan tindakan iman. Sepanjang sejarah, para skeptis telah mencoba untuk menemukan Yesus hanya dengan menggunakan alasan dan alat penelitian mereka. Tetapi sejak kapan kita mencobai memahami totalitas seseorang dengan akal budi kita? Mempelajari orang lain seringkali membutuhkan kontak pribadi, terutama mendengarkannya. Apakah kita mencoba mendengarkan Yesus dalam doa dan dalam kitab suci? Atau apakah kita hanya mencoba untuk mencari tahu tentang Dia? Saudara-saudari, Tuhan kita memiliki semua otoritas di bumi. Wewenang menyeratkan kemampuan untuk mendelegasikannya. Oleh karena itu Yesus memberi Petrus sebagai paus pertama kekuatan untuk mengikat dan melepaskan, yaitu untuk membuat aturan disipliner di dalam gereja. Seorang anak yang tidak mentaati perintah yang sah dari ibunya adalah melakukan dosa. Mengapa? Bukan karena ibu adalah Tuhan, tetapi karena ibu memiliki otoritas dari Tuhan. Wewenang dalam hal ini, wewenang kepausan, bukanlah suatu pemaksaan melainkan suatu pelayanan. Otoritas unik paus memberi kita panduan pasti tentang pertanyaan moral. Paus tidak memiliki kekuatan untuk membuat moralitas, melainkan untuk mendefinisikan secara otoritatif pada isu-isu yang dihadapi. Serapa baik kita tahu ajaran kepausan, ketika kesulitan muncul, apakah kita berkonsultasi dengan ajaran gereja? Siapapun yang mendengarkan kalian, maka mereka juga mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda